Saya akan menjelaskan tools yang kelompok kami temukan, yakni ERP Bluesir, bagian modul purchasing, inventory, dan finance. Yang pertama ada modul purchasing. Purchasing itu modul berfungsi mengelola bagian transaksi penjualan yang dilakukan oleh perusahaan. Jadi nggak mesti penjualan sebenarnya, jadi mulai lebih ke transaksi yang dilakukan perusahaan, baik itu membeli stok, penjualan produk, atau hal-hal lain yang melibatkan rotasi perputaran uang dari uang menuju barang yang diperlukan perusahaan untuk terus menjalankan bisnis. Pada bagian purchasing terdapat pilihan purchase order dan receiver. Purchase order ini mengacu ke pesanan yang dibuat oleh user perusahaannya ini. Jadi kita yang bikin purchase order mau beli apa-apa aja, dan receiver ini pihak tujuh user. Jadi receiver ini modul pihak ketiga, pihak suppliernya dari bagian ERP suatu perusahaan. Berikut ini adalah tampilan contoh pembuatan purchase order. Yang pertama ada order number, ini mengacu pada ID. Site 1000 ini jenis transaksinya, jadi site 1000 ini dia mengarah ke pengelolaan perusahaan standar pada tool ERP ini. Berikutnya ada nama vendor, pengiriman barangnya melalui apa, nama buyer, dan statusnya. Remark ini mengacu pada komentar tambahan mengenai purchase order. Kemudian pada modul receiver, yang pertama sama juga receiver ID, site dan vendornya. Berikutnya ada nomor PO dan bagian part, serta warehouse. Warehouse ini gudang kemana akan ditransfer barang yang kita order tadi, dan lokasinya. Kemudian ada harga, jumlah, dan beberapa menu lain. Barang yang akan dipesan nanti akan tampil pada tabel di bawah. Berikutnya ada finance. Finance ini adalah modul yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan. Jadi sama seperti purchase tadi, finance ini kondisi keuangan sekarang, di mana finance ini perusahaan bisa ngelihat kondisi keuangannya dari bulan ke bulan, tahap waktu tertentu, dari rentang waktu tertentu. Menu pada modul finance mencakup ledger atau riwayat transaksi, laporan pemasukan atau pengeluaran, gaji, dan menu pembayaran atau pemasukan perusahaan. Jadi ledger ini history atau riwayat perusahaan membeli apa-apa saja yang diperlukan. Tampilan berikut ini ada expense maintenance. Jadi expense ini pengeluaran perusahaan dimulai dari ID expense, site, dan vendor. Check number ini mengacu pada nomor yang dibuat. Remarks ini komentar. Expense account ini jumlah pengeluaran, ini ada 62 juta, dan CC ini sama seperti site tadi, cuma untuk CC ini bagian pengeluarannya. Berikutnya ada item dan service, jumlah, dan harga. Berikutnya ada AR payment maintenance. AR ini account roll. Jadi pembayaran untuk pengeluarannya itu. Jadi kayak struk atau ceknya untuk menunjukkan bahwa ini adalah struk pembayaran yang dilakukan oleh perusahaan. Yang pertama ada batch number ID, kemudian ada bill to, tujuannya kemana, site, currency, mata uang, remark ini catatan, jumlah estimasi, jumlah yang sebenarnya, dan tanggal efektifnya. Berikutnya ada tampilan payroll. Payroll ini gaji. Jadi gaji ini ada ID, site, tanggal berlaku, dan komentar. Komentarnya untuk gaji ke siapa. Dia nanti akan ngambil data dari tabel employer kalau ada di sini, di tabel di bawah. Berikutnya ada modul inventory. Inventory merujuk pada modul manajemen barang atau jasa yang dimiliki perusahaan. Jadi sesuai namanya, inventory ini barang-barang apa aja yang dimiliki perusahaan dan stok-stoknya atau ketersediaannya.
ditampilkan oleh modul ini. Inventory mencakup stok barang atau jasa, warehouse, BOM atau bill of material, produksi, laporan alur stok, jadwal, dan MRP. Jadwal di sini maksudnya jadwal produksi ya, lebih mengacu pada produksi jadwalnya. Jadi misalkan perusahaan sedang menetapkan produksi barang ini, kemudian diatur jadwalnya kapan-kapan saja produksi itu dilakukan. Misal dalam 1 minggu produksi barang A dilaksanakan selama 3 hari dalam seminggu, jadi 3 kali seminggu. Kemudian ada BOM maintenance. BOM ini bill of materialnya. Jadi dimulai dengan parent item jika ada. Ini bawaan, deskripsi parent dan komponennya, jumlah, operasi dan reference, serta info lain mengenai komponen. Di sebelah kanan ini operation work cell. Jadi kira-kira untuk komponen ini operasi yang dilakukan itu apa-apa saja. Rate run ini presentasenya, pengaturan, beban, jumlah orang, pengaturan, jumlah barang, pengaturan, dan ukuran. Berikutnya ada manajemen gudang. Manajemen gudang ini warehouse stock, tempat di mana diletakkannya barang-barang dalam perusahaan. Ada kode, deskripsi, site, alamat 1, alamat 2, dan lokasi. Ada kota, kabupaten, kode pos, dan negara. Berikutnya ada production entry. Production entry ini tadi mengacu pada jadwal, barang yang diproduksi apa saja. Ini di sini atas nama admin di site 1000 mulai dari tanggal 25 Oktober 2021, bagian A, operasinya, jumlah, nomor, dan referensi. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan untuk modul purchase, finance, dan inventory. Perkenalkan, nama saya Arsy Rihan Ramadan dengan NIM 19055551130 dari kelompok IRP Bluesir. Jadi yang saya akan bahas ini adalah menu address, ada menu quality, dan juga menu engineering. Saya langsung saja pada menu address sendiri. Terdapat ada yang akan dibahas adalah customer menu, vendor menu, ada terms maintenance, dan tax maintenance. Nah, saya lanjut saja pada customer menu. Akan menjadikan fitur-fitur ERP yang berhubungan dengan customer. Jadi di sini adalah fitur menu yang digunakan untuk menambahkan data customer. Oke, lanjut saja di customer browse. Ini adalah contohnya. Jadi di sini ada kodenya, ada nama customernya, ada city, state, zip. Nah, itu dia. Lanjut di vendor, ada vendor maintenance. Saya ke customer dulu. Saya akan membahas mengenai price maintenance. Jadi price maintenance, sebentar. Nah, ini dia. Adalah fitur yang digunakan untuk mempersonalisasi harga suatu item pada customer tertentu. Hal ini dapat memberikan harga yang unik pada setiap customer. Nah, seperti ini dia tampilannya. Saya lanjut ke vendor menu. Vendor menu memiliki fitur yang sama seperti customer, di mana ada vendor maintenance, ada browse, ada price maintenance, dan juga ada report. Nah, report di sini sama seperti yang ada di customer. Kita lihat dulu pada report di customer. Nah, di sini kita dapat sorting reportnya seperti ini. Lalu ada di customer sendiri dapat melihat penjualan dari rentan tanggal tertentu. Ini dapat dicantumkan dalam sebuah laporan. Oke, ini dia penjelasannya. Laporan berdasarkan data customer. Isi laporan dapat berisikan data-data pembelian customer dalam range waktu tertentu. Nah, seperti ini dia. Saya lanjut, vendor menu tadi sudah. Nah, pada address,
juga ada carrier maintenance, ada freight maintenance, ada terms maintenance, dan tax maintenance. Nah, saya akan membahas mengenai terms dan tax dulu. Jadi pada terms ini merupakan kebijakan, sebuah data kebijakan seperti kita coba buat saja deskripsinya, kebijakannya apa, dapat diisikan tanggal tenggat waktunya, ada diskonnya seperti mungkin diisikan dalam bentuk persen juga bisa. Oke, kita ke tax maintenance. Nah, jadi untuk tax maintenance ini untuk mendaftarkan tax atau pajak pada data uh, pada ERP ini. Jadi sama seperti yang lainnya untuk mendaftarkan tax. Nah, ini dia untuk tampilan browse-nya. Saya lanjut. Nah, sekarang saya akan membahas mengenai engineering. Jadi pada engineering sendiri akan memiliki beberapa fitur dikarenakan fitur engineering ini sendiri masih tergolong baru pada software Bluesir ERP. Kita akan coba, di sini ada dua tes utama, yaitu ECN maintenance dan juga test maintenance. Jadi sama secara kerja seperti yang sebelumnya. Pada customer maintenance, vendor maintenance sama, namun berbeda untuk formnya. Dapat dilihat ini adalah form untuk membuat ECN maintenance-nya. Ini dapat berupa ID, dan ini task ID, item number, mungkin tambahkan dulu di itemnya, ada statusnya, ada tanggalnya, ada drawing, ada customer ref. Lanjut, saya akan melihat browse-nya. Nah, yang akan ditampilkan seperti ini untuk di browse-nya. Kita lanjut ke test maintenance. Jadi, test maintenance ini untuk mendaftarkan sebuah tes pada engineering. Ini untuk ID-nya, ada deskripsi, ada action. Untuk owner-nya ada admin, ada sequence. Misalkan 1, misalkan gali. Action-nya, oke. Coba add. Nah, record edit successfully. Sepertinya tidak muncul di sini. Lanjut, saya akan membahas mengenai quality. Nah, quality merupakan menu pada Bluesir ERP yang digunakan untuk mencatat data laporan permasalahan yang dapat mempengaruhi kualitas. Jadi lebih tepatnya yaitu untuk memberikan laporan-laporan akan permasalahan kualitas barang yang diterima. Kita buka, di sini hanya ada 2, dikarenakan ini masih baru juga seperti engineering. Kita coba. Nah, ini untuk form pada menu quality. Di sini dapat dilihat ada ID complaint. Nah, pada ID complaint sendiri ada sebuah checklist yang dapat diisi untuk asalnya dari internal atau external supplier. Lanjut, ada disposisi ini akan kemana, apakah di scrap, apakah dikirim kembali, apakah di sorting, apakah dibuat ulang. Oke, ada lanjut, ada data pembuatannya, ada update-nya, create by siapa, ada data supplier, ada sumber pemberi keluhan, apakah dari engineering, apakah dari customer, apakah dari yang lainnya, ada part number-nya, ada deskripsinya, quantity-nya berapa. Oke, lanjut ada description of issues, jadi dapat diisikan permasalahannya kenapa, ada description of history, ada SQE comments. Oke. Nah, jadi itu saja. Lanjut kita coba buka browse-nya. Nah, pada browse ini akan ditampilkan the select, ada ID complaint, ada
pelapor masalahnya, ada part numbernya, ada part description, ada supplier, data ditambahkan, dan kapan terakhir data ini diupdate. Oke, itu saja untuk quality. Kesimpulannya, pada menu address, address ini berperan dalam menghandle elemen-elemen pada proses transaksi, meliputi customer, vendor, terms, tax, dan lain-lainnya. Nah, untuk menu engineering, dia berperan untuk menghandle bagian ECN dan test dan engineering test. Oke, data-data pada menu engineering memiliki hubungan yang erat dengan departemen engineering. Lalu yang terakhir kita bahas yaitu menu quality. Nah, quality ini berperan untuk mencatat, menyimpan data-data keluhan yang diterima pada suatu barang. Keluhan dapat berasal dari dalam departemen, seperti dalam perusahaan ataupun di luar perusahaan atau seperti customer. Itu saja pembahasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Ranian Dumetasha dengan NIM 1905551083. Sekarang saya akan mempresentasikan tentang modul order, shipping, dan HR pada ERP Tools Bluesir. Jadi yang pertama itu adalah modul order, di mana modul order ini itu merupakan modul yang berfungsi untuk mengelola data order yang akan dilakukan pada customer. Nah, pada modul ini itu mempunyai pilihan order dan service order. Nah, berikut adalah order maintenance di mana kita akan masukkan order yang diorder oleh customer. Nah, pada pop-up ini itu kita akan mengisi ke customer siapa yang akan kita kirim dan barang apa yang akan dikirimkan. Nah, berikut adalah contohnya. Nah, pada gambar yang di kiri atas itu saya sudah mengisikan data untuk order maintenance-nya. Nah, untuk itu kan sebelum yang di atas itu sebelum invoice-nya dikirimkan. Nah, yang di bawah itu sudah dikirimkan. Nah, terus di sebelah ada invoice dari order tersebut. Nah, berikut ada order browse. Jadi order browse ini itu akan menampilkan semua orderan yang telah dibuat pada sebelumnya. Nah, selain order maintenance itu, di modul order ini mempunyai service order. Jadi service order ini tuh kita masukkan order yang diorder oleh customer juga. Cuma bedanya ini tuh tentang jasa. Jadi bagian ordernya itu agak berbeda dari yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya itu kita mengisi nama barang dan quantity dan harganya, sedangkan di sini itu pada gambar sebelah kiri itu dia itu ada payment per hours-nya dan berapa payment-nya dan berapa jam yang akan kita gunakan. Nah, jadi seperti yang di sebelah kanan itu invoice dari service order yang telah dimasukkan. Lalu berikutnya ada modul shipping. Nah, modul shipping ini tuh merupakan modul yang berfungsi untuk mengolah data shipper pada order yang sudah ada. Jadi, saya akan menjelaskan tentang shipper maintenance, shipper browse, shipper detail, shipper confirm, dan shipper unconfirmed. Nah, yang pertama ini adalah halaman shipper maintenance, yang dimana kita memasukkan keterangan pengiriman untuk sebuah order. Jadi pada bagian ini itu kita memasukkan keterangan untuk pengiriman pada orderan yang akan kita lakukan. Nah, ini adalah contohnya di mana saya memasukkan data yang sudah
saya masukkan. Jadi pada bagian ini tuh saya masukkan ada berapa box yang akan dikirimkan, dan itu pertama kita sudah memilih ke mana yang akan kita kirim dari orderan yang sudah ada, itu dipilih, lalu nanti kita akan lanjutkan untuk mengisi bawahnya dan mengisi pada bagian lines. Pada bagian sebelah ini itu kita mengisi berapa jumlahnya hingga totalnya. Nah, berikut adalah shipper browse. Nah, di sini kita dapat melihat jumlah shipper yang sudah dikonfirm dan yang tidak, dan berapa jumlah shipper yang ada pada orderan kita. Nah, yang di pada bawah itu ada shipper confirm dan shipper unconfirm. Nah, shipper confirm ini tuh berfungsi untuk mengkonfirm pengiriman yang sudah terdaftar, sedangkan shipper unconfirm ini untuk unconfirm pengiriman yang sudah dikonfirm. Jadi kalau misalnya ada pengiriman yang belum dikonfirm terus kita mau konfirm, kita tinggal masukkan shipper number-nya lalu tekan confirm, maka nanti statusnya yang di pada gambar di atas itu akan berubah. Begitu pula dengan shipper unconfirm. Lalu berikutnya ada modul HR. Nah, modul HR ini tuh merupakan modul yang berfungsi untuk mengolah data karyawan pada perusahaan. Nah, berikut adalah contoh dari halaman employee maintenance, di mana kita masukkan keterangan data karyawan. Di sini kita masukkan data seperti nama, alamat, dan sebagainya, dan juga number employee-nya. Lalu kita juga masukkan data gaji yang akan diterima oleh karyawan tersebut. Nah, berikut adalah contoh dari employee browse-nya. Jadi data yang kita masukkan pada sebelumnya pada halaman ini itu dia akan masuk kepada halaman di sini. Jadi nanti akan terlihat employee ID-nya itu berapa, last name, first name, terus departemennya mana, statusnya itu aktif tidak, shift-nya berapa, terus dia itu bekerja itu dihitungnya per jam, per minggu atau per bulan tuh akan kelihatan. Lalu start date dan term date-nya. Berikut yang juga masuk di modul HR yaitu shift maintenance, di mana shift maintenance ini tuh kita akan masukkan data shift yang akan dipakai oleh karyawan. Nah, pada shift maintenance ini tuh kita akan memilih, misalnya kita akan membuat shift ID. Nah, dengan deskripsi shift, lalu kita akan memasukkan keterangan jam pada shift tersebut. Jadi di sini saya misalnya masukkan Senin dan Selasa. Ini yang saya ubah jamnya, maka nanti dia akan masuk ke shift browse-nya, yaitu di mana data shift maintenance yang sudah kita buat akan masuk ke situ. Sekian penjelasan dari saya tentang modul order, shipping, dan HR. Terima kasih.